Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5 kelas A dan B. Dua kelas ya. Hari ini kita kembali masuk di MK Hadis Ahkam 2. Hadis Ahkam 2 yang sudah memasuki pertemuan ke-11. Dan pertemuan ke-11 ini berdasarkan RPS kita akan membahas hadis materi ke-5, yaitu hadis yang terkait dengan talak dan rujuk di RPS ya. Oke, saya langsung tampilkan modul saya untuk hari ini. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Oke, hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan talak dan rujuk ini kurang satu ini. Cuma ada rujuk, tapi talak dan rujuk. Ada 3 hadis yang akan kita bahas. Yang pertama hadis riwayat Abu Hurairah, kemudian hadis riwayat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, dan yang ketiga hadis riwayat Aisyah. Aisyah. Ini yang ini ya. Nah, kita bahas yang pertama, hadis riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an nikahu wat talaqu war raj'atu rawahul arba'atu illan nasa'i wasahahu al-hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, salasun 3 perkara jidduhunna jiddun yang dilakukan secara serius, jiddun maka jadi serius, wa hazluhunna jiddun dan dilakukan secara bercanda, jiddun maka jadi serius. Apa 3 perkara itu? An nikahu, pertama nikah, wat tolaku, kedua talak, war raj'atu, ketiga rujuk. Rawahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh imam mazhab imam hadis yang 4 seperti Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Wa shahhahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi Abu Hurairah pernah berkata bahwa Nabi pernah bersabda, perhatikan 3 perkara. Jika 3 perkara ini dilakukan dengan serius maka jadi, dan juga meskipun dilakukan dengan bercanda atau tidak serius tetap jadi. Apa 3 perkara itu? Yang pertama nikah, kedua talak, ketiga rujuk. Jadi kalau urusan nikah, urusan talak, urusan rujuk jangan dibuat bercanda. Karena bercandanya saja serius, bercandanya saja jadi, apalagi serius itu tetap jadi. Jadi kalau kalian misalnya hasilnya ada nih di tengah masyarakat atau sekolah bercandaan nih, ayo kita buat praktek nikah.
Nah, praktek nikah, namanya sama, sesuai dengan nama aslinya, dilakukan. Atau mungkin bapaknya juga diundang. Ayo kita praktek Pak, praktek nikah ini, praktek munakahat, bapaknya diundang. Anaknya si Siti misalnya, bapaknya Ahmad. Pak Ahmad, kita mau praktek nikah nih. Bapak bisa datang nggak ke sekolah? Oke, siap. Bapaknya datang. Si Siti juga bilang, saya siap praktek nikah. Si calon suami siapa? Ali. Nah, kemudian bapaknya praktek. Nah, kita latihan ya. Oke. Si bapaknya mengatakan, wahai Ali, saya kawinkan dan nikahkan engkau dengan anak saya bernama Siti binti saya dengan mahar dan mas kawin sekian ribu dibayar tunai. Itu kan cuma simulasi katanya. Tapi itu jadi, hati-hati. Begitu juga dengan urusan talak. Bercanda, suaminya bercanda. Sambil senyum-senyum, kamu saya talak ya. Terjadi. Dan juga rujuk, saya rujuk dengan kamu. Itu juga jadi. Walaupun dengan niat tidak serius atau niatnya bercanda. Jadi kata Rasul, hati-hati dengan 3 perkara. Diucapkan dengan serius jadi, diucapkan dengan kalimat yang bercanda pun juga jadi, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Itu hadis yang pertama ya, bicara tentang hukumnya nikah, hukumnya talak, hukumnya rujuk dengan kalimat yang tidak serius. Walaupun ini hadisnya Hasan Gharib, tetapi memiliki kekuatan untuk bisa diamaliyahkan karena memang berkaitan dengan hukumnya mengucapkan sesuatu. Yang kedua hadis riwayat Abdullah bin Umar an ibn Umar anahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar bin al-Khattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summa liyatrukha hatta tatahura summa tahida summa tatahura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amara Allahu azza wa jalla ayyutalliqa lahan nisa muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar annahu bahwasanya Ibnu Umar talaqa pernah mentalak imra'atahu istrinya wahiyya haidun sedangkan istrinya sedang menjalani masa haid, menjalani haid. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Rasulullah. Fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanyalah Umar bin Khattab selaku ayahnya Ibnu Umar mengenai masalah itu kepada Rasul. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, boleh enggak seorang suami itu mentalak istri dalam keadaan haid? Jawab Nabi apa? Murhu fal yuraji'ha. Kata Nabi, perintahkanlah wahai Umar kepada Abdullah agar fal yuroji'ha, agar dirujuk lagi istrinya yang tadi ditalak. Summa liyatruha, kemudian setelah dirujuk, ingat, tinggalkanlah atau ceraikan kalau hatta tathuro, kalau dia sudah suci. Summa tahido, summa tathuro, kemudian dia haid lagi, summa tathuro, kemudian dia suci lagi. Summa insya'a amsaka ba'du, kalau dia mau untuk apa dimiliki lagi, ya amsaka ba'du, pertahankan. Ba'du sesudah proses haidnya selesai. Wa insya kalau dia mau juga talak dia qabla ayyamasa, sebelum dijima lagi. Jadi artinya perempuan atau istri yang sedang menjalin masa haid tidak boleh ditalak dan harus rujuk, itu harus dikembalikan lagi.
Fatilkal iddatul lati amarallahu azza wa jalla ayyutalliqalahan nisa. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan agar agar dia mentalak istri-istrinya. Jadi iddahnya yaitu 3 kali suci. Intinya hadis ini menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki mentalak istrinya pada saat istrinya sedang haid. Tidak boleh. Harus dikembalikan lagi. Karena itu merupakan talak bid'ah, bukan talak sunni. Talak bid'ah itu adalah talak yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Jadi tidak boleh. Itu ya, hadis ini menjelaskan ketentuan mengenai larangan mentalak istrinya ketika sedang haid. Dan misalnya sudah terlanjur ditalak, ya rujuk itu wajib. Dan kalau mau ditalak harus tunggu istrinya selesai masa haidnya dan kembali suci, baru saat itu istrinya boleh ditalak. Terserah dia mau ditalak atau mau dirujuk, mau ditalak atau mau dipertahankan. Itu hadis yang kedua ya. Dan yang terakhir hadis riwayat Aisyah. Wan Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah taqalat kana nasu warajulu yutalliqu imra'atahu ma syaa ay yutalliqaha. Dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Hisham bin Urwah atau dari Urwah, an Aisyah, dari Aisyah, berkata Aisyah, karena nasu, ada manusia atau ada sekelompok orang, warrajul, dan seorang laki-laki, itu yutalliku imro'atahu, mentalak istrinya, masya, semaunya saja. Dia bisa mentalak istrinya sakarepet dewe, kata orang Jawa. Semaunya dia. Mau kapan, mau atau gimana, ya dia terserah. Dia maunya saja, seenak-enaknya saja, kapan saja dia mau mentalak istrinya. Ayyutalliqaha, untuk mentalak. Wahia, meskipun si perempuan itu, wahia, meskipun dia imra'atuhu, tetap istrinya. Idzar taja'af wahia fil iddah, jika dia rujuk pada masa iddah. Artinya perempuan ini ditalak oleh suaminya semaunya saja. Bahkan ketika dia menjalin masa iddah, dia rujuk dan semaunya saja dia rujuk. Tidak peduli. Pokoknya seakan-akan talak itu sebuah permainan, kayak main game. Mau mengucapkan kapan saja ya silahkan. Ya seenak-enaknya saja. Dan meskipun dia talak, dia tetap kembali kepada istrinya. Dia tetap memiliki istrinya. Dia itu menganggap dia itu istrinya walaupun sudah saya talak. Wa in talaqaha mi'ata marratin au aksar, meskipun dia sudah mentalak istrinya 100 kali atau lebih. Jadi saking entengnya laki-laki ini mentalak sampai dihitung ucapan talak itu sudah sampai 100 lebih ucapan talak. Saya talak kamu, balik lagi. Saya talak kamu, balik lagi. Berkali-kali sampai ratusan kali. Hatta qala rajulun limro'ati, sampai si laki-laki ini berkata kepada istrinya, wallahi, demi Tuhan, demi Allah, la utallikuki fatabinina minni wala awiki abadan. Demi Allah, aku la utallikuki, aku tidak mentalak kamu, fatabinina minni, maka kamu tidak sampai lepas dariku. Saya talak kamu, tapi saya tidak lepas kamu, maksudnya begitu. Jadi seakan-akan dianggapnya perempuan itu sebagai barang mainan. Wala awika, wala awika abadan, dan tidak aku lepas atau tidak aku kembalikan ke kamu abadan, selamanya. Artinya ya, dia talak,
dia balik dan dia kembali lagi kepada istrinya. Itu berputar terusnya sampai sepuasnya laki-laki ini. Ditalak, balik lagi, ditalak, balik lagi. Qalat. Kemudian Aisyah bertanya, "Wa kaifa dzaka? Bagaimana dengan seperti ini?" Kemudian sorry, bukan bukan Aisyah, tapi si istrinya itu bertanya, "Loh, kok bisa begitu?" Maka si apa itu? Laki-laki tadi yang suka mentalak istrinya menjawab, "Utalikuki, saya mentalak kamu. Fakullama hammat iddatuki antang qodiya roja'tuki." Laki-laki menjawab, "Saya talak kamu. Fakullama, tapi setiap kali hammat iddatuki, habis masa iddahmu, antang qodiya, menjalani menjalani masa iddahnya habis, roja'tuki, maka aku rujuk kembali kamu." Jadi tambahannya adalah ketika laki-laki ini mentalak istrinya, kemudian dia talak, terus si istrinya menjadi masa iddah dan begitu habis, saya rujuk kepada kamu lagi. Padahal kan kalau dalam aturan Islam tidak boleh kalau suami mentalak istrinya, talak satu misalnya, kemudian masa iddahnya berlaku, dia jalani masa iddahnya. Begitu selesai masa iddah, istri ini tidak boleh dirujuk, tetapi harus dinikah baru, harus pakai akad baru. Itu dalam Islam ya. Tapi ini tidak, si laki-lakinya itu karena sering biasa mengucapkan talak, terus dia biarkan istrinya rujuk, dia biarkan istrinya menjadi masa iddah. Begitu selesai masa iddah, dia rujuk lagi. Itu saking menggampangkannya urusan talak dan rujuk oleh si laki-laki ini. Fadhahabat almar'atu hatta dakhalat ala Aisyata fa akhbaratha. Maka datanglah si perempuan tadi yang ditalak oleh suaminya beratus-ratus kali, bahkan dengan seenaknya dia rujuk kapanpun dia mau, hatta dakhalat, sampai dia masuk ala Aisyata, dia datang kepada Aisyah dan masuk ke dalam rumahnya dan diceritakan kasusnya kepada Aisyah. Fasakatat Aisyah tuh, kemudian Aisyah diam, meresponnya dengan diam. Hatta, sampai datang jaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai datang Nabi, faakhbarathu, dan kemudian Aisyah memberitahukan Rasulullah akan laporan dari si perempuan tadi. Jadi diwadul, kata orang Jawa, dilaporkan kepada Rasulullah. Pasakan Nabi juga diam. Tapi diamnya Rasul itu karena sedang menunggu datangnya wahyu Allah. Menunggu datangnya wahyu Allah. Dan hatta nazal Al-Quran, maka kemudian turunlah Al-Quran, bunyinya at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Tolak, kata Allah, tolak itu 2 kali saja. Marrotani, cukup 2 kali saja. Fa'imsakum bima'rufin, maka pertahankan dengan ma'ruf, dengan baik. Au tasrihun, atau dilepas. Juga diihsanin dengan cara yang baik. Ya kalau mau ditolak itu, kata Allah, cukup 2 kali. Dan berikutnya pilihannya, pergaulilah dengan baik kalau mau dirujuk, atau kalau mau dilepas ya lepas dengan baik-baik. Al-Quran itu turun surat Al-Baqarah ayat 229 ini yang ada duanya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, setelah Rasulullah menyampaikan wahyu itu, maka Aisyah berkata, fasta'nafal nasu at-talaqu mustaqbalan. Maka Aisyah mengatakan, fasta'nafa, maka memulailah manusia at-talaqu, talak dari awal, memulai dari awal, mustaqbalan, di masa depan.
Artinya sejak ayat itu turun, surat Al-Baqarah ayat 229, maka sudah mulai dari situ memulainya proses talak. Artinya apa? Dihitung mulai dari saat itu. Jadi kalau yang laki-laki tadi dari kemarin-kemarin itu sudah ratusan kali talak, itu dianggap hangus, dianggap hilang. Dihitung mulai dari sekarang. Jadi kalau kamu mau mentalak maksimal 2. Ayo dimulai dari sekarang hitungnya. 1, kamu talak 1 kali. Baru yang kedua, talak kedua kali. Jadi cukup talak itu hanya 2 kali, maksimal 2 kali. Mangkana tolaku wa malam yakun tolako. Jadi bagi orang yang mau talak dan orang yang tidak mau talak. Jadi silahkan pasta nafanya mulai dari sekarang. Memulainya dari sekarang. Dihitung dari sekarang. Jadi yang dulu tidak usah. Jadi artinya hadis ini merupakan asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan bahwa talak itu dalam Islam aturannya maksimal 2. Ini menghapus kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu yang hobi talak dengan ucapan berkali-kali, bahkan sampai ratusan kali. Kemudian dihapus oleh ajaran Islam dengan turunnya Al-Baqarah ayat 229 yang mengatakan talak itu cukup 2 kali. Ini terhapus ya tradisi masyarakat Arab yang biasa mentalak istrinya sampai beratus-ratus kali terhapus dengan ayat ini. Dengan kisah seorang laki-laki yang biasa mentalak istrinya sampai beratus-ratus kali. Mi'at tamaratin au aksar. Kemudian lapor istrinya itu kepada Aisyah dan Aisyah lapor kepada Rasulullah. Lalu turunlah surat Al-Baqarah 229. At-tolaku marrotani fa'imsakun bima'rufin au tasrihun bisa. Talak cukup 2 kali. Oke, itulah hadis-hadis yang kita sudah bahas berkaitan dengan hukum talak dan rujuk. Ya. Kalau misalnya ada di antara kalian yang ingin bertanya, silakan kalian bisa tulis pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di postingan Google Classroom untuk video ini atau yang ada di komentar di channel YouTube saya. Baik, yang terakhir sebelum saya lanjutkan adalah informasi mengenai hafalan mana atau hadis mana yang akan dihafalkan. Ya, kira-kira kalau kalian disuruh ditanya mau hafalan yang mana, pasti ada yang bertanya mau yang mana nih? Oh, yang pendek aja Pak. Oke. Atau yang panjang. Ini aja ya, saya tengahi. Yang tidak panjang, yang tidak pendek, yang dihafalkan adalah hadis nomor 2 ya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar yang ini. Silakan kalian hafalkan mulai dari sekarang sampai minggu depan. Dan perlu saya informasikan bahwa minggu depan insya Allah saya akan hadir di kampus tanggal 14 ya. 14 November. Saya akan hadir di kampus dan nanti hafalannya saya lakukan secara langsung di kelas. Ingat ya, hafalannya besok di kelas. Hafalannya langsung di kelas. Dan mekanismenya sama seperti yang biasanya di online, di Zoom. Jadi yang hafalan duluan adalah kelompok 1, baru disusul kelompok 2, dan terakhir kelompok 3. Dan nanti untuk memudahkan hafalannya, saya minta ini saya informasikan dari sekarang ya, tolong disiapkan besok minggu depan. Hafalannya adalah yang masuk dulu, jadi begitu saya masuk ke kelas, kelompok 1 tetap di ruangan, kelompok 2 dan 3 keluar dulu dari ruangan. Nanti kelompok 1 selesaikan dulu hafalannya satu-satu. Nah, baru setelah selesai kelompok 1 masuk kelompok 2. Kelompok 1 keluar dulu.
Setelah selesai kelompok 2 sama di hafalan-hafalan, baru sudah selesai keluar masuk kelompok 3. Jadi kayak begitu ya mekanismenya untuk setoran hafalan hadis materi kelima ini. Hadis kedua, hadis riwayat Abdullah bin Umar. Besok minggu depan tanggal 14 November. Sesuai dengan kelas masing-masing. Yang A jam 9.10, yang B jam 10.50. Baik, saya kira itu dan tolong diingat ini agak panjang hafalannya. Jadi ya disiapkan baik-baik. Saya akan awasi. Jangan sampai ada yang tolah-toleh, jangan sampai ada yang buka-buka catatan. Jadi tidak boleh. Ini langsung live besok minggu depan. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini di MK Hadis Hakam 2 dan semoga bisa dipahami dengan baik. Dan mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.